Lebanon bongkar 17 jaringan mata-mata Israel, 20 tersangka ditangkap. Jaringan mata-mata Israel dilaporkan berhasil menyusup ke organisasi Palestina yang beroperasi di Lebanon, termasuk Hizbullah dan Badan Intelijen Lebanon itu sendiri, lapor situs berita Lebanon Al-Akhbar. Seperti dikutip dari Middle East Monitor Senin 31 Januari, Menteri Dalam Negeri Bassam Maulawi membenarkan laporan itu selama pertemuan mingguan pemerintah. Menurutnya, pasukan keamanan Lebanon telah menemukan 17 jaringan mata-mata, beberapa di antaranya beroperasi di luar perbatasan Lebanon. Menurut laporan Al-Akhbar, secara total dilaporkan bahwa 35 tersangka dipanggil untuk ditanyai, dengan 20 diantaranya ditangkap. Insiden itu adalah salah satu operasi keamanan terbesar yang dilakukan sejak 2009. Operasi pengamanan itu dilakukan 4 pekan lalu setelah koordinasi cabang intelijen dengan Komando Aparat Keamanan Dalam Negeri dalam waktu 4 pekan. Mereka berhasil mendapatkan kasus yang melibatkan puluhan tersangka yang secara langsung atau tidak langsung bekerja sama dengan pendudukan Israel. Agen diduga direkrut oleh Israel melalui media sosial, di mana mereka ditawari uang sebagai imbalan atas kerjasama mereka, tambah laporan itu. Penyelidikan mengungkapkan bahwa setidaknya 12 tahanan sadar bahwa mereka bekerja untuk Israel, sisanya percaya bahwa mereka bekerja untuk lembaga internasional atau organisasi non-pemerintah, lapor Al-Akhbar. Perdana Menteri Najib Mikati mengatakan penangkapan itu telah membantu menghentikan upaya untuk merusak keamanan dan menyabotase stabilitas negara. Menurut pernyataan kabinet yang dibacakan oleh Menteri Informasi Abbas Halabi. Dilaporkan pula Abed Al-Karim Abu Odeh, 35 tahun, adalah salah satu komandan militer Hamas yang ditahan di penjara Gaza oleh kelompoknya sendiri atas tuduhan menjadi mata-mata Israel. Dia ditangkap dan ditahan sejak 2019, namun dia melarikan diri dari penjara pada Sabtu pagi pekan lalu. Abu Odeh yang kini jadi buronan kelompoknya sendiri dicurigai memetakan terowongan bawah tanah dengan alat pelacak yang diduga diterimanya dari bosnya di Israel. Tidak jelas bagaimana Abu Odeh yang ditahan di penjara Ansar di jalur Gaza berhasil melarikan diri. Seorang jurnalis Palestina di jalur Gaza melaporkan Hamas telah menangkap sejumlah tersangka karena dicurigai membantu Abu Odeh melarikan diri dari penjara. Para pejabat Hamas menggambarkan Abu Odeh sebagai tahanan keamanan yang sangat berbahaya. Mereka menawarkan hadiah untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. Para pejabat mengatakan mereka tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa Abu Odeh, yang merupakan salah satu komandan Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas, akan mencoba menyeberangi perbatasan ke Israel. Hamas mendirikan pos pemeriksaan dan mengerahkan puluhan petugas keamanan di beberapa bagian jalur Gaza, terutama di dekat perbatasan dengan Israel, dalam upaya untuk mencegah Abu Odeh meninggalkan daerah kantong pantai Palestina tersebut. Suriah cegat serangan rudal Israel ke Damaskus. Pertahanan udara Suriah menghadapi rudal Israel yang menargetkan daerah dekat ibu kota Damaskus. Beberapa dari rudal tersebut berhasil dijatuhkan oleh pertahanan tersebut. Rudal itu datang dari langit di atas Lebanon Timur dan menargetkan pos di sekitar Damaskus yang mengakibatkan kerugian materi, ungkap pihak militer Suriah seperti dikutip kantor berita Sana Senin 31 Januari. Tidak ada rincian lain yang segera tersedia dan tidak ada komentar dari Israel mengenai serangan yang terjadi tidak lama setelah pukul 3 pagi di Damaskus. Israel melakukan serangan di Suriah sebagian besar dalam semalam. Israel telah melancarkan ratusan serangan terhadap sasaran di dalam bagian Suriah yang dikendalikan pemerintah selama dekade terakhir perang saudara di negara Arab. Tetapi negara Yahudi tersebut jarang mengakui atau membahas operasi semacam itu. Menurut Israel, mereka telah mengakui bahwa mereka menargetkan pangkalan milisi sekutu
sekutu Iran seperti kelompok Hizbullah Lebanon yang kuat. Israel dikatakan akan mengejar posisi dan pengiriman senjata yang diyakini ditujukan untuk kelompok tersebut. Hizbullah berperang di pihak pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam perang saudara di negara itu. Bagi Israel, kehadiran Iran di perbatasan utara adalah garis merah membenarkan serangannya terhadap fasilitas dan senjata dalam Suriah. Serangan Senin terjadi di tengah ketegangan yang lebih luas di Timur Tengah yang mempengaruhi Teluk Persia. Wilayah ini telah menyaksikan serangkaian serangan ketika kesepakatan nuklir Iran dengan kekuatan dunia runtuh dan perang saudara Yaman berkecambuk. Uni Emirat Arab mencegat rudal balistik yang ditembakkan oleh pemberontak Houthi pada Senin pagi dalam serangan ketiga dalam beberapa pekan terakhir. 4 komandan Mossad mundur, ada apa dengan intelijen Israel? Komandan Divisi Operasi Khusus Mossad yang tidak disebutkan namanya telah mengundurkan diri. Dia adalah komandan keempat yang meninggalkan Badan Intelijen Israel tersebut dalam 7 bulan sejak David Barnea menjadi direkturnya pada Juni 2021. Menurut laporan media lokal Channel 13 pada hari Minggu, komandan terbaru mengundurkan diri setelah Barnea diduga mengatakan kepadanya bahwa dia dan pejabat lainnya telah menjadi beban bagi organisasi. Barnea ingin membuat perubahan besar pada cara kerja departemen yang dipimpin oleh komandan yang tidak disebutkan namanya karena kesulitan dalam mengoperasikan agen-agen Israel di luar negeri, dan komandan tidak mengimplementasikannya seperti yang diminta rinci surat kabar Haaretz dalam laporannya. Laporan Haaretz menambahkan bahwa wakil komandan dan sejumlah agen juga mengundurkan diri atas insiden tersebut. Komandan yang mengundurkan diri dilaporkan telah diganti. Itu adalah keempat kalinya seorang pejabat senior Mossad mengundurkan diri dalam 7 bulan sejak Barnea menggantikan Yossi Cohen sebagai direktur agensi. Tahun lalu, kepala teknologi, kepala operasi, dan kepala anti teror Mossad mengundurkan diri dari posisi mereka atas dugaan konflik dengan Barnea. Barnea yang tergabung dengan Mossad pada tahun 1996 sebelum menjadi kepala divisi Somat pada 2013, kemudian menjadi wakil kepala Mossad pada 2019. Akhirnya menjadi direktur pada 2021, telah digambarkan sebagai mesin pembunuh pecinta gadget. Dia dilaporkan telah berusaha untuk mengambil alih Mossad secara mutlak. Mossad kembali ke kode diam mutlak, mengancam baik agen saat ini dan mantan berbicara kepada media tentang operasinya. Setelah ditunjuk sebagai direktur badan tersebut oleh mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada bulan Juni lalu, Barnea memilih Iran sebagai prioritas utama, menuduh negara itu membuat kemajuan konstan menuju program senjata pemusnah massal. Tantangan keamanan kami sangat besar dan di daftar teratas adalah Iran, katanya.